Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Vidya di podcast Ngobrol Santai mengenai infrastruktur dan kehidupan kota. Pada podcast kali ini, kita akan membahas satu permasalahan yang cukup krusial, yaitu permasalahan persampahan di Kota Pangkal Pinang, tepatnya di TPA Park 6. Seperti yang kita ketahui, permasalahan persampahan itu sering dikatakan permasalahan yang cukup sepele. Namun, apabila kita kaji secara mendalam, permasalahan persampahan ini cukup memberikan dampak luar biasa serta memiliki kaitannya dengan beberapa aspek seperti aspek infrastruktur, kesehatan lingkungan, kualitas lingkungan, serta bagaimana keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Hal ini juga sejalan dengan dokumen rancangan teknokratik RPJMD Kota Pinang tahun 2005-2009 yang menyatakan bahwa permasalahan yang ada di Kota Pangkal Pinang ini salah satunya yaitu permasalahan persampahan. Permasalahan persampahannya itu meliputi tentang volume persampahan, kapasitas TPA dan TPS yang memadai, serta kesadaran masyarakat dalam pemilahan atau pengelolaan sampah itu sendiri. Yang seperti kita ketahui bahwa menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025, jumlah volume sampah mencapai angka 41.187 ton, dan pada tahun sebelumnya mencapai angka 34.325 ton. Nah, untuk membahas isu ini secara mendalam lagi, di sini saya sudah kedatangan beberapa narasumber dengan berbagai pandangannya untuk yang akan mengisi podcast kita kali ini. Sebelumnya, di sini perkenalkan sebelah saya ada saya sebagai warga yang tinggal di kawasan TPA 6. Di sini ada Bapak Septa selaku akademisi. Di sebelah sana ada Bapak Amero selaku Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada Ibu Syifa yang selaku aktivis lingkungan. Kemudian di ujung nih ada Ibu Rasya sebagai pihak pengelola bank sampah. Nah, sebelum kita lanjut nih mengulik isu-isu persampahan di Kota Pangkal Pinang ini, saya ada satu cuplikan video yang menggambarkan keadaan TPA Park 6 saat ini. Ini dia cuplikannya. Baik, setelah kita melihat tadi cuplikan keadaan TPA Park 6 yang jumlah sampahnya sudah seperti bukit itu, pertanyaan pertama akan saya lontarkan kepada Bapak Septa. Setelah Bapak melihat kondisi TPA Park 6 tadi, apa sih tanggapan Bapak mengenai persampahan di Kota Pangkal Pinang sendiri? Oke, terima kasih Mbak Johanna. Nah, seperti yang kita lihat tadi di dalam cuplikan tadi, bisa dibilang kondisinya sangat buruk banget ya. Apalagi di Kota Pangkal Pinang itu mengalami kondisinya sangat serius, apalagi di bagian persampahan. Nah, kenapa sih bisa terjadi penumpukan sampah yang sangat berlebih? Itu juga dipengaruhi oleh penumbuhan penduduk yang sangat tinggi dan juga aktivitas masyarakatnya semakin bertambah. Nah, sementara itu juga penyediaan infrastruktur tempat pembuangan akhirnya juga terbatas, sehingga menjadi beban dan semakin menumpuk di beberapa titik-titik TPA. Dalam pembangunan wilayah, infrastruktur persampahan itu juga merupakan infrastruktur yang paling penting. Nah, infrastruktur itu bukan hanya sekedar jalanan, bangunan, tapi persampahan atau lingkungan itu juga diperhatikan karena kita memperhatikan kualitas masyarakat yang baik. Kalau misalkan tidak diperhatikan dengan baik, nanti bisa menyebabkan kondisi yang sangat parah, seperti halnya penyebaran udara, air, tanah, dan juga memperburuk kualitas hidup masyarakat. Betul sekali, Pak. Nah, bisa dikatakan bahwa permasalahan persampahan ini bukan hanya tentang lingkungan ya Pak, tetapi kan Kota Pangkal Pinang ini merupakan salah satu kota yang penduduknya cukup ramai. Nah, jadi seharusnya infrastruktur itu juga harus ditingkatkan. Betul. Baik, terima kasih Bapak Septa. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Amero. Yang Bapak Amero tahu ini, apa sih upaya yang sudah dilakukan pemerintah mengenai persampahan di Kota Pangkal Pinang ini?
Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan Pak Jona. Ya, tentunya kami pemerintah ini terus berupaya dalam melakukan pengolahan sampah di TPA Karet 6 Kota Pinang. Yang pertama itu menyeluruhkan kebijakan kepada masyarakat melalui edukasi. Kemudian yang kedua, melakukan pengangkutan rutin sampah pada setiap harinya. Dan yang ketiga itu menyediakan sarana dan prasarana di TPA Karet 6 Kota Pinang. Dan tujuan ini juga kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu tentang pembuangan sampah. Tidak hanya melakukan pembuangan, tapi juga melakukan penanganan yang secara terpadu. Dalam hal ini juga kami mengalami banyak tantangan. Sarana dan prasarannya itu kurang memadai. Jadi persamaan ini bukan hanya tentang masyarakat juga ya Pak, Ya. tapi juga harus infrastrukturnya yang memadai. Benar. Baik, terima kasih Bapak Amero. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Deani. Tinggal daerah di kawasan TPA Pargang sendiri, mungkin ada keluh kesahnya Ibu tinggal di sana. Menurut Ibu atau menurut warga atau tanggapan warga nih yang sering tiap harinya mengeluh, apa saja sih Ibu yang Ibu rasakan tinggal di daerah atau di sekitar TPA Pargang sendiri? Terima kasih Bu ya. Jadi sebetulnya saya sebagai warga tinggal di kawasan tersebut, bau yang sangat menyengat, bau yang tidak sedap, dan kemudian cuaca panas atau insecurity atau yang sebelumnya. Kemudian sebetulnya kami sebagai masyarakat juga melihat dampak kedepannya bagaimana meningkatkan hal-hal seperti ini saja atau bagaimana seperti itu. Setelah mendengar keluh kesah Ibu tadi sebagai warga yang tinggal di TPA Pargang, yang tinggal di sekitaran TPA Pargang sendiri, sebelumnya atau yang sudah pernah dilakukan dari masyarakat atau dari Ibu sendiri, apakah sudah pernah mengajukan atau membicarakan soal keresahan masyarakat yang juga di sekitar Pargang? Jadi sebenarnya kami atau masih dilakukan, tetapi untuk hal itu mau bagaimana lagi? Dikarenakan kawasan TPA itu tidak ada sebelum banyaknya pinjaman di sana. Jadi saya juga ingin bertanya ke Polda. Jadi Bapak Amel, untuk yang pengelolaan sosial terpadu, itu bagaimana maksudnya Bapak? Sedangkan di kawasan di TPA tersebut tidak ada pengolahan sampah secara terpadu, bahkan tidak diolah sama sekali. Baiklah, izin saya menjawab. Nah, di sini kan kami ada menyebutkan beberapa kebijakan dalam pengolahan sampah secara terpadu. Perlunya dari masyarakat, partisipasi dari masyarakat yang turut serta dalam pengolahan sampah di TPA Pargang ini. Dan kami juga terus berupaya dalam pengolahan sampah, dan mana itu perlu dari masyarakat sendiri yang turut serta membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah ini. Baik, itu menjelaskan ya Pak Amero. Seperti yang kita lihat dari cuplikan video tadi, memang kurang adanya pengelolaan sampah secara berkelanjut. Seperti kita lihat tadi, hanya pengangkutan sampah, hanya sampah organik, hanya botol-botolan. Gitu. Nah, terima kasih Bu Dea dan Bapak Amero. Baik, selanjutnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat nih. Pertanyaan ini akan saya tuju kepada Ibu Syifa selaku aktivis lingkungan di sini. Permasalahan sampah ini adalah permasalahan yang menjadi isu di masyarakat nih Bu. Yang masyarakat setiap hari bertanya, kenapa sih permasalahan sampah ini setiap tahunnya gak ada penurunan volumenya kan? Apa sih akar permasalahan sampah ini sehingga volume sampah ini tidak mengalami penurunan setiap tahunnya? Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab masyarakat di luar sana. Baik. Dan sumber masalah sampah ini sebenarnya ada pada pola perilaku masyarakat itu sendiri, di mana masyarakat itu tidak peduli atau kurang peduli terhadap pengelolaan sampah yang baik dan juga benar. Seperti yang kita lihat, masyarakat kita itu kurang biasa dalam pemilihan sampah mulai dari rumah antara sampah organik dan juga organik. Dan di mana jika sudah terbiasa untuk pemilihan sampah, maka sampah yang masuk di tempat itu bisa berkurang dan tidak terjadi penumpukan yang signifikan. Saya setuju sih Mbak dengan pendapat si Mbak Syifa tadi.
Tapi di sini juga pemerintah harus terus meningkatkan layanan pada masyarakat agar partisipasi masyarakat ini dalam pengelolaan sampah juga terus meningkat. Itu. Oke, tapi menurut saya sendiri ya, saya itu belum tentu cukup Pak, karena seperti yang kita lihat yang sumber masalah ini kan pulang dalam masyarakat, dan di mana seharusnya masyarakat itu sudah terbiasa untuk melakukan pemilahan sampah, dan begitu kan sampah yang di TPA itu tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Zin, sebenarnya sih ini sudah sesuai banget nih dengan teori collaborative governance, yang dimana untuk menyelesaikan konflik publik itu memerlukan kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Jadi intinya itu tidak saling menyalahkan ya, jadi antara pemerintah masyarakat itu harus berkolaborasi. Nah, baik, terima kasih Ibu dan Bapak narasumber di sini. Wow, pembahasannya cukup luar biasa ya. Nah, mewakili, semoga tadi jawaban-jawaban dari narasumber kita ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas. Nah, ini pertanyaan terakhir yang akan saya lontarkan langsung kepada Ibu Rasya selaku pengelola bank sampah. Ibu Rasya nih, tiap harinya sudah menghadapi tumpahan sampah yang luar biasa ya Ibu. Mungkin dari Ibu Rasya ada sedikit solusi kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melakukan pengelolaan sendiri di rumah. Oke, saya menjawab Mbak Buana. Ya, silakan. Menurut saya solusinya itu justru kami hadir sebagai pengelola bank sampah. Maksudnya itu kalau masyarakat tuh mulai sadar gitu melakukan pemilihan mandiri dari rumah sebelum dibuang langsung ke TPA supaya sampah itu tidak tercampur dengan sampah yang ada di TPA. Melalui bank sampah ini, masyarakat juga bukan cuma membantu mengurangi volume sampah yang ada di TPA, tapi juga bisa mendapat penghasilan tambahan dari bank sampah. Baik, terima kasih Ibu. Berarti Bapak Sekda nih selaku definisi mungkin apa sih kebijakan untuk pengelolaan secara mandiri bagi masyarakat itu sendiri, pengelolaan pemilahan sampah itu? Oke, izin Bu Yana. Baik, silahkan Bapak Sekda. Untuk menerapkan itu semua, kita harus menerapkan yang namanya prinsip 3R. Nah, yang dimana 3R itu terdiri dari reduce, yaitu mengurangi, reuse, mengurangi kembali, dan recycle, mendaur ulang. Nah, mulai dari reduce itu mengurangi, kita tuh bisa memanfaatkan seperti tumbler untuk mengurangi sampah plastik dari botol plastiknya kan, dan juga menggunakan tas belanja dari rumah untuk mengurangi sampah plastik dan sampah-sampah yang lainnya. Selanjutnya di reuse itu mengurangi kembali, contohnya kayak kaleng biskuit itu masih kita manfaatkan untuk menaruh barang-barang, dan apalagi kita lihat di Indonesia ya, kalau di Indonesia kan ibu-ibu sering kita pikir biskuit ternyata nyari gitu. Nah itu juga termasuk dari prinsip 3R dan recycle, yang dimana mendaur ulang. Nah, contoh halnya sampah-sampah yang kita anggap tidak berguna nih, ternyata bisa kita kreasikan untuk sesuatu hal yang berguna. Contohnya dari botol plastik bisa jadi pot bunga, terus dari kerajinan apapun itu yang bisa dianggap berguna yang ternyata gitu. Baik, terima kasih Bapak Sekda. Jadi bisa dikatakan bahwa dari sampah itu sendiri bisa dijadikan sesuatu benda yang berguna ya, bahkan bisa menjadi cuan. Benar sekali. Nah, bagi masyarakat di luar sana, mungkin dari diskusi kami tadi bisa menjawab pertanyaan kalian serta mendapatkan edukasi nih bahwa persampahan itu bisa dijadikan bahan sesuatu benda yang bermanfaat. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak narasumber yang sudah menjawab dan diskusi dari podcast kita kali ini. Kesimpulannya, Papua ini dikatakan salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat ya kan. Jadi pemerintah juga tidak hanya bisa memberikan fasilitas yang memadai, namun juga kepada masyarakat itu sendiri harus memiliki kesadaran dalam pengelolaan sampah itu. Mungkin bisa, sekarang sudah canggih nih kan, bisa ada searching. Oh, seperti yang kata Bapak Sekda tadi, kaleng kue jadikan apa, botol minuman jadikan apa. Mungkin itu saja ya yang kita diskusikan hari ini. Apabila ada salah kata dan saya minta maaf. Terima kasih sekali lagi.
kepada Bapak narasumber, Bapak dan Ibu narasumber di podcast kita kali ini. Saya Joanna Fidira, selaku host di podcast kita hari ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.